Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, fenomena politik dinasti yang muncul di era kepemimpinan Joko Widodo memicu perdebatan yang meluas. Keberadaan anak-anak dan menantunya dalam ranah politik, seperti Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo dan Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, mengundang kritik dan perhatian yang signifikan. Banyak yang mempertanyakan apakah kekuasaan seharusnya terpusat dalam satu keluarga, atau seharusnya diakses secara lebih luas oleh individu-individu yang tidak memiliki latar belakang serupa. Di satu sisi, ada argumen yang mendukung bahwa keberhasilan Gibran dan Bobi tidak semata-mata terkait dengan hubungan keluarga, melainkan mencerminkan kemampuan dan inovasi mereka sebagai pemimpin. Gibran, misalnya, dianggap mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan Solo, dengan berbagai inisiatif yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendukung pandangan ini percaya bahwa keterlibatan mereka di posisi politik justru memberikan harapan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Namun, tantangan serius muncul ketika menyangkut inklusivitas dalam demokrasi. Ketika posisi-posisi penting diisi oleh individu-individu yang berasal dari satu keluarga, peluang bagi calon-calon baru yang potensial menjadi terbatas. Hal ini berisiko menciptakan oligarki, di mana kekuasaan dikuasai oleh segelintir orang dan menghambat perkembangan kaderisasi di partai politik. Akibatnya, partai-partai politik mungkin lebih memprioritaskan loyalitas terhadap keluarga pemimpin daripada kemampuan individu, merugikan potensi pertumbuhan demokrasi yang sehat. Salah satu momen paling kritis dalam kontroversi ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Ketika keputusan tersebut dikaitkan dengan hubungan Ketua MK, Anwar Usman, dengan Jokowi, muncul kekhawatiran tentang independensi lembaga hukum. Ketidakpastian ini mengarah pada pertanyaan mengenai apakah hukum dijalankan dengan adil ataukah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Dampak dari semua ini sangat terasa di kalangan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa proses politik tidak adil dan tidak transparan, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi mulai menurun. Persepsi bahwa keputusan hukum dan politik lebih didasarkan pada hubungan keluarga daripada pada prinsip keadilan dapat menyebabkan apatis di kalangan pemilih. Hal ini berpotensi merusak fondasi demokrasi Indonesia, yang seharusnya berlandaskan pada partisipasi, keadilan, dan keterwakilan. Lebih jauh lagi, fenomena politik dinasti juga memengaruhi tatanan sosial dan kultural. Ketika masyarakat melihat bahwa akses ke kekuasaan hanya tersedia bagi segelintir orang, pandangan ini dapat memperkuat stereotip bahwa politik adalah milik elit tertentu. Ini berpotensi merusak harapan masyarakat akan demokrasi yang sejati, di mana setiap individu memiliki hak untuk bersuara dan berpartisipasi. Keseluruhan, politik dinasti di era Joko Widodo menciptakan tantangan kompleks bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meskipun ada keberhasilan individu yang menunjukkan potensi positif, ada pula risiko serius terhadap inklusivitas, integritas lembaga hukum, dan kepercayaan publik. Diskusi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap terbuka dan adil bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terhalang oleh ikatan keluarga atau kekuasaan. Dinamika ini akan terus menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia, yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat.